Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semester 1 untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Dan di pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum ada dua. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Ada dua. Yang pertama adalah manusia atau natural person, dan yang kedua badan hukum atau reh person. Manusia sebagai subjek hukum memiliki kekuasaan untuk membuat sebuah perjanjian, dan dalam membuat perjanjian dalam bentuk apapun, manusia sebagai subjek hukum terikat oleh syarat sah perjanjian. Yang pertama adalah sepakat. Yang kedua, cakap bertindak hukum. Yang ketiga, hal tertentu. Dan yang keempat, kausa yang halal. Kita akan melihat apa saja syarat subjek hukum manusia agar dapat membuat perjanjian atau membuat perikatan. Yang pertama adalah dewasa. Ini ya, dewasa. Nah, syarat dewasa dalam manusia sebagai subjek hukum adalah berusia 21 tahun. Maka dianggap sebagai cakap bertindak hukum. Nah, ini sangat menarik karena dewasa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan menentukan usia yang berbeda. Kalau di dalam KUH Perdata usia dewasa adalah 21 tahun, maka usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, lalu usia dewasa manakah yang dipakai? Begitu ya. Nah, maka ini melihat dulu pada perikatan yang dibuat oleh para pihak. Apabila perikatannya adalah perikatan pernikahan, maka tentu saja mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan 19 tahun. Apabila para pihak membuat perikatan yang lain di luar dari perikatan perkawinan, maka tunduk pada usia dewasa yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian ya. Nah, jadi ketentuan usia dewasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipakai apabila tidak ada undang-undang khusus yang menentukan berbeda dari KUH Perdata. Nah, yang kedua adalah sehat jiwanya, sehat akal pikiran. Maka tidak semua subjek hukum, manusia sebagai subjek hukum,
mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian, dia dibatasi oleh syarat yang kedua, sehat akalnya, gitu ya, sehat akal pikiran atau sehat jiwanya. Saya rasa tidak ada yang tidak jelas di sini ya, sehat jiwanya atau sehat akal pikirannya. Yang ketiga adalah tidak berada dalam pengampuan atau kurandus. Nah, bagaimana kalau syarat cakap demi hukum ini tidak terpenuhi? Maka perjanjian dapat dibatalkan. Tadi kan syarat dalam membuat perjanjian itu ada 4 ya, kesepakatan, cakap bertindak hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Kesepakatan ini sebetulnya masih ada pembahasannya. Ini bagaimana kalau kesepakatan itu terjadi karena terpaksa misalnya, gitu ya. Nanti itu akan kita bahas juga. Nah, yang kedua yang kita bahas tadi kan berkaitan dengan manusia sebagai subjek hukum. Nah, manusia sebagai subjek hukum seperti yang tadi sudah kita bahas, terbatas pada 3 syarat, gitu ya, yaitu dewasa, di mana kriteria dewasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah sehat jiwanya. Kemudian yang ketiga adalah tidak berada dalam pengampuan atau kurandus. Nah, tadi juga sudah dibahas apabila tidak terpenuhi syarat kecakapan dalam bertindak hukum, maka perjanjian dapat dibatalkan. Demikian juga apabila kesepakatan ini tidak terpenuhi. Artinya kesepakatan yang terjadi ini karena dipaksa, maka implikasi hukumnya sama dengan tidak terpenuhinya syarat cakap bertindak hukum, yaitu perjanjian dapat dibatalkan. Nah, 2 syarat sah perjanjian ini disebut sebagai syarat subjektif. Jadi syarat subjektif itu apabila syarat kesepakatan dan syarat cakap bertindak hukum tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Nah, sedangkan untuk syarat sah perjanjian yang nomor 3 dan 4, yang ketiga hal tertentu dan yang keempat kausa yang halal, apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Nah, untuk 2 syarat ini, yang hal tertentu dan kausa yang halal, dinamakan syarat objektif. Syarat objektif yaitu apabila tidak terpenuhi kedua unsur syarat sah perjanjian, yaitu hal tertentu dan kausa yang halal, maka perjanjian batal demi hukum. Nah, perjanjian ini batal demi hukum artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian, begitu ya. Penjelasan untuk syarat sah perjanjian, hal tertentu dan kausa yang halal ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum saya akhiri perkuliahan ini, tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa adalah menjelaskan antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum. Penjelasan dari mahasiswa
harus disertai dengan contoh, begitu ya. Karena terkadang hanya pengertian saja yang didapatkan oleh mahasiswa itu tidak cukup mahasiswa untuk memahami, tapi biasanya kalau disertai dengan contoh itu lebih cepat pemahamannya, gitu ya. Nah, tugas ini sekaligus untuk membuat mahasiswa lebih memahami syarat sah perjanjian di 1320 KUH Perdata. Karena biasanya kalau mencari sendiri itu lebih lebih melekat di memorinya lebih lama, gitu ya. Karena mencari ilmunya dengan perjuangan, nah gitu, biasanya begitu. Nah, jadi tugasnya itu ya, ini tugas individu dan tidak boleh ada contoh yang sama. Contohnya banyak sekali ya, untuk contoh-contoh kasus peristiwa hukum yang tidak memenuhi syarat perjanjian subjektif, dan juga banyak sekali contoh-contoh peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat objektif ya. Jadi tidak boleh ada contoh yang sama ya. Baik, demikian perkuliahan hari ini saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya, dan di sesi berikutnya kita akan bahas tugas dari mahasiswa. Tentu saja tidak semuanya, nanti akan saya pilih secara random, gitu ya. Nah, baik, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fasun qorib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.